Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin konten YouTube tentang Pak Embong yang ke-16, insya Allah. Rencana dari 100. Ini saya lagi makan sate Padang. Pertanyaan saya tentang Pak Em, apakah Pak Embong itu pernah makan sate Padang? Dalam konten-konten YouTube yang pernah saya lihat, dia nggak pernah makan sate Padang. Dia kan orang Purwakarta, paling dia sukanya sate Marangi, itu yang ciptaan Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Kan dia satu kampung sama Deddy Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, pedes ya. Sambil makan, Mi. Jadi kayaknya dia nggak mungkin makan sate Padang, karena ikatan-ikatan primordial Pak Im itu lebih ke Kesundaan ya. Nggak mungkin dia akan. Ya mungkin saja. Istri saya protes. Mungkin saja. Tukang donat aja dari Jawa. Aturannya jangan makan sate Padang. Loh, kan. Sate Jawa lah. Ya mungkin saja, jangan bilang mungkin. Kemungkinan mah ada. Aduh, nikmatnya. Tapi jangan dihabisin ya. Baru satu. Baru satu. Baru satu. Ya. Terus, Dek. Yang beli itu belum makan. Dek, ayo Dek. Ini kentangnya habis. Ya, jangan begitu, yang dihabisin potong aja Bapak. Harus naungin diri. Sekarang apa bedanya Deddy Mulyadi sama Pak Im? Ya kan, bukan soal hatinya nih. Teh, makan teh. Kalau Deddy Mulyadi itu, Yuk. udah Mam, saya nggak boleh makan sate Padang. Diambil sama istri saya yang orang Sunda. Dia harusnya makan sate Marangi. Jadi bedanya Mbak Im sama Deddy Mulyadi yang bekas Bupati Purwakarta yang sekarang anggota DPR pusat itu, dalam menyelesaikan persoalan gini ya. Kalau saya juga akan mengamati video Kang Deddy Mulyadi channel itu. Misalnya yang terakhir dia, jadi gini, polanya kalau Deddy Mulyadi itu dia lebih pendekatannya itu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat ya. Pak M tidak pernah seperti itu. Pak M menyelesaikan persoalan person atau keluarga yang konflik dengan dirinya sendiri. Misalnya ya, keluarga itu konflik dengan dirinya sendiri, itu maksudnya nggak bisa membayar BPJS, diselesaikan sama Pak M, ya kan? Terus orang itu sakit, dibawa ke rumah sakit, dibayarin obatnya, terus ditungguin operasinya, maksudnya dipermudah operasinya dengan datangi dokter. Jadi dia tidak pernah menyelesaikan persoalan Pak Im itu seperti Deddy Mulyadi. Misalnya kalau Deddy Mulyadi ada tanah yang digeser, dipindah tempat itu loh, tempat pos rondanya, kemudian tanahnya itu jadi bermasalah karena orang kemudian yang merasa punya tanah itu kemudian mempager tanah itu sehingga orang lebih susah untuk mengakses jalan umum itu, ya kan? Jadi dia kemudian mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan gimana nih solusinya baik untuk semua. Jadi selalu persoalan-persoalan yang dihadapi Deddy Mulyadi itu dalam konteks konflik antar masyarakat ya. Yang satu merasa dirugikan, yang satu diuntungkan. Nah, kalau Pak Im berbeda, dia menyelesaikan masalah itu konflik seseorang atau sekeluarga dengan dirinya sendiri. Misalnya satu keluarga punya anak banyak, rumahnya hampir ambruk, kalau hujan kebocoran semua. Dibangunin sebuah rumah baru selama 2 bulan di atas tanah lama dan diisi barang-barangnya itu, perabotannya, TV-nya, kulkasnya, tempat tidurnya dan lain-lain dibelikan sama Pak M. Jadi berbeda ya
Pak Im itu dalam menyelesaikan persoalan dia lebih bersifat humanistis ya, bersifat emosional dan subjektif, sementara bahasa saya keren ya sementara Deddy Mulyadi lebih menyelesaikan persoalan seperti gayanya dia sebelumnya sebagai wakil bupati atau menjadi bupati Purwakarta dan sekarang anggota DPR, jadi lebih struktural ya, lebih menyelesaikan konflik-konflik ada di masyarakat, baik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pengusaha gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi sama-sama dua-duanya baik Pak Im maupun Deddy Mulyadi itu sama-sama berpihak ya kepada orang duafa ya. Kalau Pak Im berpihak kepada orang duafa, orang yang lemah pendidikan, lemah ekonomi dan lemah segala-galanya dia berdayakan ya. Dengan kalau untuk lemah ekonomi misalnya dibantu modal atau diberikan sebuah franchise dan kemudian unit bisnis itu yang bagian dari franchise itu kemudian diberikan kepada orang itu sehingga memiliki penghasilan sendiri, orang yang dibantu unit usaha franchise tadi, dan keuntungannya diberikan kepada orang yang mengelola itu. Pak Im hanya memberikan, bukan hanya memberikan, membayar harga franchise itu sebagai franchise 16 juta dan kemudian kelebihannya pengelolaannya diserahkan kepada orang duafa yang dibantu supaya ekonominya itu meningkat. Jadi Pak Im Wong memihak kepada orang duafa, orang yang lemah. Sementara Deddy Mulyadi itu bunyi masuk, masya Allah. Sementara Deddy Mulyadi berpihak kepada orang yang mustad'afin. Mustad'afin itu orang yang dilemahkan secara struktural. Jadi dia lebih pada pendekatan kekuasaan dan struktur. Kalau Deddy Mulyadi itu dia ngomong nyanyi gitu masuk. Nih, lagi rekaman nih. Biarin. Jadi itu bedanya, sama-sama orang Purwakarta ini Deddy Mulyadi dan Pak Im Wong itu sama-sama berpihak kepada orang-orang yang lemah, ya kan? Orang yang lemah dan orang yang dilemahkan ya, orang yang duafa dan orang yang mustad'afin, itu bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama berpihak kepada orang kecil atau rakyat biasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.